Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya, nanti Ibu harapkan kalian mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar, mampu mempresentasikan teks melalui bahasa lisan dan tulisan, mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar, mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran, mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar, mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang punya peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Di sini Beni ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Beni, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Mencari tahunya kita baca teks ya, yang berjudul Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gowatalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur. Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda, ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka, Latenri, Tata, Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Komplek Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Komplek pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, itulah salah satu tokoh pejuang di masa kerajaan Islam. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, berikut ada beberapa cara menghargai jasa pahlawan. Yang pertama, diantaranya dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional. Misalnya memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh kerajaan Islam seperti Sultan Hasanuddin tadi. Yang kedua, memakamkan pahlawan di tempat yang terhormat, yaitu makam pahlawan. Yang ketiga, mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, atau yang lainnya. Yang keempat, membangun tugu peringatan, monumen atau patung untuk mengenang serta menghormati jasa para pahlawan. Dan yang terakhir, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Nah, itulah beberapa cara menghargai jasa para pahlawan. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang. Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Nah, ini ada percobaan berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Langkah-langkahnya,
nanti silahkan kalian bekerjasama dengan orang tuamu. Lalu gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya, ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah halaman sekolah. Setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar rumah atau sekolah. Setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. Lalu coba pantulkan cahaya ke tempat yang disepakati. Nanti silakan buat laporan tentang sifat cahaya di akhir kegiatan. Wah, menarik sekali belajar tentang perjuangan pahlawan. Aku ingin tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara nih. Ada pahlawan lain di antaranya itu ada Sultan Hasanuddin yang tadi ya. Sultan Hasanuddin adalah sultan dari kerajaan Goa Talo ya. Beliau memerintah kerajaan tersebut pada tahun 1654 sampai 1660 Masehi dan ada juga Sultan Iskandar Muda. Nah, beliau ini adalah raja-raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Biasanya peninggalan kerajaan Islam ini berupa masjid, kaligrafi, keraton, atau yang lain sebagainya. Cukup sekian pembelajaran tema 5 kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.